Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, semangat pagi. Bertemu lagi dengan saya di Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.1. Perkenalkan, nama saya Teti Matanari. Saya CGP Angkatan 7. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Adapun model refleksi yang saya gunakan adalah model 4F. F yang pertama yaitu facts atau peristiwa. Yang kedua yaitu feelings atau perasaan. Yang ketiga yaitu findings atau pembelajaran. Yang keempat yaitu future atau penerapan. Facts atau peristiwa, rangkaian kegiatan PGP Angkatan 7 dimulai dengan pembukaan secara daring pada tanggal 20 Oktober 2022. Pembukaan ini merupakan langkah awal saya menjadi agen perubahan di dunia pendidikan. PGP Angkatan 7 akan dilaksanakan selama 6 bulan ke depan, terhitung sejak pembukaan hingga Juli 2023. Kegiatan selanjutnya yaitu pretest pada tanggal 21 Oktober 2022 secara daring melalui LMS. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 22 Oktober tahun 2022 yaitu pelaksanaan kegiatan lokakarya orientasi di SD Negeri 11 Aik Matio Rantau Prapat yang dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu, BB, GP Sumut, PP, Kepala Sekolah, dan sebanyak 48 CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Labuhan Batu. Kemudian, setelah berkenalan sekilas dengan para PP, kami pun langsung masuk ke kelas yang sudah ditentukan. Di dalam kelas, kami berkenalan lebih dekat dengan PP. PP saya adalah Pak Julvan Majaimi, MPD. Sebelum pemaparan materi, kami terlebih dahulu membuat kesepakatan kelas agar pertemuan kami di lokakarya orientasi tersebut berlangsung dengan baik. Setelah itu, 3 orang pengajar praktik secara bergantian menjelaskan secara singkat tentang pelaksanaan PGP yang dimulai dari konsep Merdeka Belajar, filosofi Ki Hajar Dewantara, identifikasi posisi diri, refleksi, pembuatan portofolio, lokakarya, LMS, manfaat mengikuti program PGP, dan lain-lain. Intinya, satu hari itu kami memperoleh banyak informasi tentang program PGP. Dari pertemuan itu, saya mulai menyadari bahwa saya harus mengubah mindset saya sebagai pendidik. Mindset, integritas, dan komitmen saya harus direnovasi 100% sesuai dengan moto tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kemudian belajar mandiri melalui LMS dan Vicon. Pada tanggal 24 sampai 25 Oktober tahun 2022, kami belajar dalam LMS tentang mulai dari diri. Kemudian kami belajar eksplorasi konsep filosofi Ki Hajar Dewantara dan forum diskusi mandiri. Kemudian tanggal 26 Oktober 2022, kami diskusi di ruang kolaborasi yaitu Vicon dengan fasilitator dan CGP kelompok A. Pada tanggal 27 Oktober 2022, masih di ruang kolaborasi, kami presentasi hasil diskusi kelompok melalui Vicon. Kemudian di tanggal 31 sampai 3 November 2022,
saya membuat demonstrasi kontekstual filosofi Ki Hajar Dewantara dalam bentuk puisi yang diunggah di LMS dan di YouTube. Pada tanggal 2 November 2022, kami elaborasi pemahaman dengan instruktur. Kemudian pada tanggal 8-9 November 2022, kami membuat koneksi antar materi di LMS dan diunggah di YouTube dan diakhiri dengan aksi nyata. Feelings atau perasaan. Perasaan saya sejak awal memasuki rangkaian kegiatan program PGP, saya sedikit kewalahan membagi waktu antara tugas pokok sebagai pendidik di sekolah, sebagai ibu rumah tangga, dan pekerjaan lain di luar rumah. Saya juga harus mempelajari teori-teori melalui modul dan di LMS, sembari menjawab dan menanggapi tugas-tugas lewat LMS. Ditambah lagi, saya juga harus melakukan VCon sesuai jadwal yang ditentukan oleh fasilitator, serta mengunggah tugas-tugas setelah presentasi kelompok. Perasaan was-was semakin menjadi-jadi saat mengetahui begitu banyak tugas yang harus diselesaikan di tengah kondisi saya yang lumayan banyak kegiatan. Tapi, seiring berjalannya waktu, saya mulai beradaptasi dan berusaha menyelesaikan semua tugas-tugas dengan baik sebelum due date. Funding atau pembelajaran yang kita dapatkan ketika menjalani setiap rangkaian program PGP ini yaitu saya mulai menyadari bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai makna pendidikan sangat luar biasa untuk diterapkan di sekolah, terutama pemikiran yang menyatakan bahwa pembelajaran berorientasi pada anak didik, memberi kesempatan kemerdekaan berpikir, mengemukakan pendapat, membangun sendiri pengetahuannya, dan tidak melulu hanya mengikuti keinginan gurunya. Sebagai seorang guru, kita dituntut mampu memahami karakter, minat, bakat, kemampuan, dan kebutuhan anak didik. Sebagai pendidik, kita bukan hanya menuntut kemampuan akademik, tapi memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak didik, sehingga ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaannya kelak. Future atau penerapan. Kegiatan pada modul 1.1 telah selesai, yang diakhiri dengan kegiatan aksi nyata dan menuangkan jurnal refleksi dwi mingguan. Setelah mengikuti alur pembelajaran merdeka pada modul 1.1 ini, saya akan berusaha mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam setiap kegiatan belajar mengajar di sekolah. Saya akan berusaha menuntun anak didik saya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, agar kelak mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Saya akan mengikuti rangkaian kegiatan program PGP dengan semangat dan bersungguh-sungguh. Jangan pernah bilang tidak mungkin. Allah berkata, kun fayakun. Demikian yang dapat saya demonstrasikan. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Thank you.